Apa kita dihidupkan? Kita dihidupkan itu ternyata hanya untuk dimatikan sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Aku, kata Allah. Ini banget nih, ya. Gua mau nantang lu, Yoga. Diam dulu, lu mau nantang hargai itu tamu lu kan. Kebetulan banget nih ada si Ustadz nih. Tat lu. Yang sopan, hetat. Orangnya ramahin dulu. Ada si Ustadz Terus apa? Hah? Sekarang lu dikasih arahan. Lu dikasih apa? Lu diem lu. Lu dikasih apa? Lu diem lu. Pemahaman kalau lu kagak mau ngerubahnya gitu. lu ikhlas. Oke, gue ikhlas. Ikhlas lu pengen tobat. Ikhlas, tapi lu harus buktiin kalau lu bisa ngobatin gua. Kalau gua sampai gagal ngobatin lu, lebih kayak juga gua keluarin uang 100 juta sama saya. Oke. Duh, Tapi lu nggak kepin ini. Tangan lu, buka tuh jam lu. Lu bayangin, ketika dicabut nyawa lu, ajal menjemput lu bayangin apa yang lu miliki saat ini, apa yang kamu sombongkan. Allahu Akbar. Jalan terakhir untuk akan menjadi tobat. Kalau sudah seperti ini, Kang, udah nggak ada lagi yang bisa nolong kita, Kang. Mana kegagalan Akang? Nggak ada. Mana teman-teman Akang yang sama-sama maksiat? Mana yang soulmate? Nggak ada, Kang. Yang bisa menolong Akang itu adalah cuman amal Akang. Cuman amal Akang. Dikala Akang hidup sudah seperti ini, Akang tidak ngerasa bahwa ini mati. Bahkan orang yang sudah meninggal pun ngerasa itu mimpi, Kang. Sampai dia disolatkan kayak tadi tuh masih merasa mimpi. Begitu digotong pun dia sudah merasa mimpi. Begitu di dalam kubur pun dia merasa mimpi. Bahkan di si arwah itu bilang, bangunin saya, bangunin saya, bangunin saya. Ini saya ngimpi kok serem. Dan kemudian dikubur, Kang. Setelah ditanya malaikat kubur, baru Akang sadar bahwa Akang sudah meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah wa ni'matillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upaya kekuatan hanya milik Allah. Bersyukur kita kepada Allah yang telah memberi hidup kita dan bersalawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di kesempatan malam ini saya perwakilan dari keluarga besar Pendaki Sableng kedatangan tamu dari Ustadz. Ya. Ustadz, tolong diperkenalkan namanya dari buat saudara-saudara saya yang sedang menonton tayangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mulyadi Saputra. Ya. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi berkah dan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya buat ini asistennya Ustadz, mungkin ya muridnya juga ya. Perkenalkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Novan, saya dari asisten. Jadi asistennya. Alhamdulillah kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan di silaturahmi malam ini bukan menjadi silaturahmi kita untuk yang terakhir kalinya. Karena bukankah silaturahmi itu pembuka jalan rezeki, Ustadz? Ya, betul. Memperpanjangkan usia juga ya. Betul. Di sini juga saya banyak belajar sama Ustadz ini. Jadi beliau suka membimbing saya juga pada syariat-syariat agama Islam. Jadi luar biasa lah pengalaman beliau itu, lebih paham. Jura, ada yang mau disampaikan? Gus Sapok? Jadi langsung. Gak usah langsung bertanya. Ya kita di sini hanya ngopi-ngopi aja ya, silaturahmi. Saya juga memperkenalkan bahwa saya juga punya saudara yang suka selalu di balik layar ya, suka Insyaallah. memperhatikan saya juga. Beliau juga setiap tayangan saya. Kadang beliau kalau saya kenapa-napa langsung telepon. Terakhir kemarin saya terluka, beliau telepon, cuman saya nggak pegang HP dipegang sama Sakok. Dia langsung menyampaikan, juga nggak apa-apa. Ya alhamdulillah nggak apa-apa katanya. Ustaz, mungkin ada sepatah dua kata untuk
sahabat-sahabat di rumah untuk meningkatkan iman dan takwa. Baik sahabat-sahabat para channel pendaki Sableng ya, dimanapun berada. Alhamdulillah dari sudut manapun kita harus ada harokat dakwah ya. Bagaimana kita bisa menjadi makhluk-makhluk yang baik gitu, alhamdulillah ya, menjadi hamba-hamba Allah yang bermanfaat bagi orang dari sudut pandang mana saja itu, dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita sendiri harus paham untuk apa kita diciptakan, tidak lain ya kita untuk ibadah ya sama Allah, Bertakwa. ya bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh perintah-perintahnya. Nah kemudian untuk apa kita dihidupkan? Kita dihidupkan itu ternyata hanya untuk dimatikan sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi kenapa kita dihidupkan? Untuk dimatikan. Kenapa kita diciptakan? Hanya untuk ibadah. Gitu ya. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada aku, kata Allah gitu. Masya Allah. Ya, jadi kesadaran itulah yang akhirnya perlu kita ada tanam dalam diri kita. Ya. Jadi supaya kita tahu Benar-benar. sebetulnya posisi kita itu apa. Hidup Tujuan itu apa? hanya untuk dimatikan. Ya gitu kan, kita dihidupkan hanya untuk dimatikan Allah Subhanahu wa taala, dan kita diciptakan itu hanya untuk ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Diminum kopinya, Pak Ustadz. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ngopi katanya asistennya. Ustadz, sebelum kita berbicara ke lebih dalam lagi cerita-cerita tentang agama ya, Iya. intinya ya, alangkah baiknya kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti ya Pak Ustadz. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyana ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah nih pada ngumpul nih. Yang sopan ini ada tamu gua loh. Itulah nih daripada ngumpul nih. Yang sopan. Yoga. Bentar Ki, ada apa? Lu yang sopan. Dik. Ini kebetulan nih banget nih. Ya. Gua mau nantang lu Yoga. Diam dulu. Lu mau nantang, hargai dong tamu gua. Kebetulan banget nih ada si Ustadz nih. Tad lu. Yang sopan. Tad. Urusan lu bukan sama gua. Orang mah lu datang ke sini kalau bukan sama gua sama siapa lagi? Lu diem-diem dulu, Tad nih. Mumpung ada lu Yoga nih ya.
Gue mau nantang lu nih. Emang lu kenal sama saudara gue? Ah, bodo amat peduli setan. Nih, gue mau nantang lu ya, Kak. Tad, mohon maaf sebelumnya. Enggak apa-apa, silakan. Nih lu bisa nggak nih nobatin gua? Dengerin dulu, datang itu assalamualaikum dengan baik-baik, perkenalkan nama. Ini kan ada saudara saya jauh-jauh lo ke sini, lu enggak Udah nggak usah banyak bacot lu. Lu bodoh amat lu nanya. Diem lu. Tobat. Lu diem lu. Lu bodoh. Diem lu. Ya udah, diam. Yang namanya Diam, tobat diam itu lu. diri Lu diam. sendiri yang bisa. tenang. Diem lu. Bukan Diki. masalah minta ditobatin. Diki, Lu tenang. bisa ikhlas enggak? Lu diem lu. Diam lu. Lu urusan bukan sama gua. Hargai dong. Nih, diam. Hargai saudara gua, ada tamu ini jauh-jauh. Gua nggak peduli. Gua pengen nantangin lu bisa nggak nobatin gua? Lu tujuan ke sini datang mau apa? Gua mau ditobatin, lu bisa nggak nih? Gua udah datang ke sana ke sini. Diam. Diam dulu, biarin. Lu bisa diem nggak lu? Denger dulu Iya, saya penjelasannya. diam, saya diam. Dengerin dulu penjelasannya. Kayak gitu. Biarin. Banget nih. Biarin. Masih mau ngomong nggak lu? Mohon maaf tadi. Kalau pengen tobat itu diri sendiri. Lu diam Yang lu. merubahnya. Lu diam. Percuma kalau lu minta ditobatin juga kalau Lu lu bisa nggak diem. ikhlas. Bisa diem nggak lu? Bisa bawanya mah percuma. Diam lu. Ini mah mabok kayaknya. Diam, Tahu nggak jelas. Dik. Nih. Lu kemarin lihat di tayangan lu bukan udah ketemu sama si Busako? Hah? Bodoh, itu gua nggak peduli. Sekarang yang penting sekarang nih, lu bisa. Gua tantang lu bisa nggak nobatin gua? Lu tadi Gua udah datang ke ustad, gua datang ke ulama, gua datang ke sono ke sini. Tapi mana nggak bisa. Ya karena diri lu nggak ikhlas. Ya. Ya sekarang lu buktiin kalau emang lu bisa. Lu yakin mau bertobat? Gua udah ke spiritual manapun nggak ada yang bisa. Lu yakin bener mau tobat? Iya, Ah bener, iya. yakin. Tapi lu bisa nggak lu? Nih, Jangan cuma ngomong doang. gua tanya sekali lagi, lu yakin mau tobat? Yakin gua, Ikhlas. ikhlas. Ketika lu benar-benar merasakan tobat itu, apa jaminannya buat diri gua? Kalau lu bisa nobatin, gua akuin. Tapi kalau lu gagal, Kalau gua sampai gagal untuk nobatin lu kali Iya. ini, ya. Itu gua akan kasih uang 100 juta sama rumah ini. Nggak bisa Oh, gitu. Diam, Yo. Salah dia sendiri lah. Diam. Percuma juga lu minta tobat kalau lu nggak ikhlas. Kalau Lah. lu nggak bisa ngerubah diri. Lah, lu gua sendiri. pengen ngetes lu bisa nggak? Orang nyeramahin Jaga. lu. Lu Tar Ada dulu Ustaz. nih, orang Ada, nyeramahin lu. Ada si Ustadz. Terus apa? Hah? Sekarang lu dikasih arahan. Lu dikasih apa? Lu diem-diem lu. Lu dikasih apa? Lu diem-diem Lu lu. dikasih pemahaman kalau lu kagak mau Ada si merubahnya Ustaz. sendiri buat apa? Diam-diam lo, ini urusan gua. Lu sopan datang ke sini, jangan sampai bikin orang emosi di sini. Yura. Nih, Hargai. Saya Hargai si paham, Ustadz. juga paham Ya diam, saya. dengerin dulu. Cuman orang ngeyel banget. Saya punya Nih. saya makan bilang saya seperti itu, saya yakin dia bisa tobat. Tapi dengan satu catatan, ikhlas. oke, Lu ikhlas. gue ikhlas. Ikhlas lu pengen tobat. Ikhlas, tapi lu harus buktiin kalau lu bisa nobatin gua. Kalau gua sampai gagal ngobatin lu, Dari gayanya juga. gua keluarin uang 100 juta sama saya kasih rumah. Oke. Deal. Tapi lu ikut step-step gua. Oke. Apapun yang gua lakukan, apapun yang gua perintah, lu harus ikutin. Tapi Jangan kalau- sampai langgar. Ingat, Awas lu kalau sampai gagal. kebenaran ada saudara saya, Ustaz. Kalau gagal Tad. selalu Ya sekalian aja Tad lu. Lu bisa nggak lu? Yang sopan. sopan. Lu diem-diem lu. Lu bisa kan Tad? Kalau tobat itu harus dari diri sendiri. Tuh, ya, Akang dengar mau sama lu tobat. sendiri. Bukan minta ke orang. Jangan Apa? ikut-ikutan Benar dia lu. minta ke orang boleh. Iya, maksudnya. Cuman kan percuma dikasih pemahaman, Nah, dikasih kalau segalanya ikhlas kalau dia buat kagak apa? ikhlas Tuh. kagak mau ngerubah buat Nih, apa? Kebenaran. Ini- Diam. Kebenaran. Kenapa? Gua masih ada bekas almarhum ibu gua. Lu tunggu di sini ngobrol sama si Ustaz. Akang kenapa mau tobat? Gua capek Tad. Capek gua. Itu yang sopan dong. Lu bisa sopan. Terserah gua dong. Sopan. Lu sopan. Ini mulut gua bukan mulut lu. Ya lu mau tobat. Lu diam-diam urusan Sopan lu. lu nggak diajak ngomong diam-diam. Bisa diam gak lu? Jangan sampai Gue capek Tad. Iya. Kenapa mau tobat Akang yang mau tobat? Ya gue capek aja udah sono sini, semua hal udah gua coba, semua hal udah gua lakuin. Bosen gua. Karena Akang itu jauh sama Allah itu. Akang nggak pernah ibadah. Makanya ada kegelisahan dalam diri Akang itu. Ya makanya lu kan ustad lu nih. ngomongnya yang sopan coba jangan lu lah ini. Diam. Lu bilang Ustaz kek, Pak Ustaz kek, Jangan jangan lu ke gua Ya. boleh lu ngotot. Ya emang Lu bahasa gua kagak gini. sopan sama Diam gua lu. boleh. Lu enggak sopan sama gua boleh. Tapi hargain. Lu bisa diam gak nih? Jaga emosi. Jaga emosi. Lu diam lu. Juga pernah diajarkan oleh Gus Idris, beliau juga Nih. mengajarkan karena darah muda emang emosinya sangat Iya, tinggi. iya. Ya, Bisa terserah dia gua dong mau bersadar. bahasa apapun, Tapi ya kan, Tad? Kita harus bisa Ya. menjaganya, kita harus bisa meredahnya. Iya kan? Dengar, Diki,
sekali lagi gue ingetin, yang penting lu udah ikhlas. Gue udah Oke. siapin. Lu lihat tuh, kalau lu bener mau tobat. Tibang begitu doang. Lu lihat. Ya, kayak gitu doang mah. Siapa yang takut? Tapi bener ya, jangan Iya. sampai lu bilang nggak mau. Ya, Lu ikutin apa kata gua. Jangan Oke. sampai membantah. oke. Tapi jangan sampai tobat gua nih gagal. Awas lu kalau gagal kan. Gua pegang Oke. omongan. Awas lu menjerit dah. Gua bakal tunjukin. Gua nggak takut. Mumpung ada Gua usaha. pengen tahu gimana kesaktian lu sih bisa nobatin gua. Sekarang gua nggak mau berantem kayak dulu lagi silat lah kayak gini, gua capek. Sekarang mau nobatin lu dengan cara yang berbeda. Oke, Jangan gua yang terima. Ikutin apa kata gua. Ya, gua Ustaz, tantang lu mohon kalau maaf bisa. nih. Ya, kalau silakan, saya silakan. kurang sopan. Ayo sama Pak Ustaz, ayo. Ayo. Beneran, gua udah siap. Oke, Pak Ustaz, maaf. Sini lu tidur. Tiduran lu. Intinya lu di sini ikhlas. Awas, bangun dulu lu. Bangun dulu. Lu gua minta di sini lu ikhlas. Kalau lu nggak ikhlas percuma lu tobat juga buat apaan? Lu jangan banyak bacot lu. Dari tadi lu. Lu nggak sopan jadi orang lu kalau gua nggak. Ya terserah gua lah, mulut-mulut gua. Orang si Ustaz aja gua paling dikit tuh diem aja. Masa lu yang nyolot? Wajar lah gua nyolot. Lu nggak Yura. hargain orang. Belah sana Yura. Yura. Gua dong. Jadi kalau untuk tobat itu kita harus ingat kematian. Karena setelah mati kita tidak ada yang bisa kita bawa sama sekali. Biarin Tad, biar dia ngerasain. Maka kalau kita ingin tobat itu, maka sesuai dengan pesan Rasul itu adalah kita harus banyak-banyak mengingat kematian. Tad, lu ini mau nobatin gua tuh apaan sih? Ini apaan sih? Iya, ini karena salah satu sarana untuk menjadi Akang itu bertobat. Akang mau tobat kan? Ya gua mau tobat. Masih dia bilang mau bunuh gua. Diam. Lu katanya enggak banyak omong. Lu mau ikutin cara gua. Sekarang kalau emang mau tobat, masa caranya kayak gini gimana? Tiduran lu. Lu tiduran. Buka Awas lu lu. Awas baju lu. lu. Baju lu buka. Awas lu kalau sampai gagal. Gua minta baju lu buka. Oke. Jongkok lu. Buka baju lu. Jangan banyak omong. Gua nggak mau nobatin kayak yang lain dengan cara lu rasain sendiri. Buka baju lu. Lu bayangin ketika ajal menjemputmu. Lu bayangin. Sedakepin lu tangan lu. Buka tuh jam lu. Lu bayangin ketika dicabut nyawa lu, ajal menjemput lu bayangin apa yang lu miliki saat ini, apa yang kamu sombongkan saat ini. Lu bangga apa dengan kebanggaan apa yang kamu miliki? Masa kayak gini doang? Enggak, kebanggaan apa yang lu sukai? Ya gue bangga lah. Bangga kenapa? Gue udah ngelakuin semuanya. Lakuin apa? Apa sih yang belum pernah gue lakuin? Ngebunuh orang gue udah. Sombong amat lu baru bunuh Dosa orang. gue udah. Dosa disombongin. Lu bangga dengan kesombongan lu. Asli saya kangen lu kalau ngelihat dia itu ya. Ih, Nanti biar dia gua rasain lihat lu beneran. dengan kesombongan dia biar ngerasain Lu sendiri. diem aja dah. Lu baru kemarin. Lu bangga ya? Gua emang baca baru kemarin. Hah? Dengerin, lu bangga Padahal lu udah udah matiin lama, orang, etika lu udah nggak keluar iyalah. masuk penjara, lu bangga. Ya iyalah, gua udah keluar masuk penjara, itu tandanya buktinya bahwa gua sakti dan gak ada Iya. yang bisa ngalahin gua. Itu bekal lu untuk menghadap yang maha kuasa. Itu bekal lu untuk menghadap yang sang maha holy. Hah? Benar. Lu rasain aja. Kayak gini doang, mana ada yang takut. Tibang kayak gini. Pokoknya di mana setiap langkah-langkah Jaga saya, coba ucapan lu. lu jangan diem lu. jangan sampai ngebantah Oke. apapun yang gua Ya, katakan. tapi jangan sampai gagal. Awas lu Ya, kalau sampai gagal ya. kesalahan lu sendiri lah. Lah? Nyalain orang. Lu gimana sih? Gua tantang lu bisa apa enggak? Kalau gagal serah jangan nyalain. Etika lu gimana pakai sama sih? logika. Diam-diam lu. Lu ngomong aja udah Biarin, kagak diamin, Yur. ikhlas jadi Biarin, orang. dia belum Si ngerasain. Ustadz aja gua ngomong gitu, diam-diam aja. Masa lu yang protes? Ustadz, kita bawa ke majelis. Iya. Kita sholatkan saja di majelis. Iya, iya. Ya. Udah gini buang aja nih. Deh. Jangan. Oh jadi gitu? Biarin biar dia ngerasain tobat. Oh jadi gitu? Ingat, Hah? gua sekarang mau sholatin lu. Seperti layaknya lu seperti mayat. Iya udah. Jangan Ini pernah tali buka. ini cekek nih. Udah. Lu beraninya kalau gue kayak gini ya. Awas lu. Ayo, angkat.
Males dengan ngomong kayak gini. Biar rasain dia. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma salim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Shalli ala Muhammad. Itu dimatiin aja, nanti disambung lagi Majelisnya mana? di musola. Nanti disambung lagi. Nih, mau disolatin di sini. Ini begini doang nih. Hah? Iya aja sih. Lu tunggu di sini, bentar gua ambil kerandanya dulu. Lu bayangin ini, lu bayangin ini lu udah nggak ada nyawanya saat ini. Mau disolatkan sama manusia yang masih ada nyawanya. Akang saya mau tanya, Ewan. bener mau tobat? Iya Tad, gua bosen gua Tad. Akang mau tobat beneran? Iya beneran. Selama ini akang nggak Mat, bisa bukanya tobat. pelan-pelan, Mat. Gua udah coba sono sini Ayo, ke angkat, Ustadz ini, angkat. ke kiai ini, tetap Terus aja nih. nggak ada yang bisa nobatin gua. Makanya gua ke lu. Akang harus kalau ingin tobat yang mengena pada diri Akang harus bayangin ini adalah hidup terakhir Akang. Akang harus bayangin ini adalah hidup terakhirnya Akang, dan ini di saat seperti ini sudah tidak ada lagi yang dibanggakan sama manusia, baik itu pejabat, preman sekalipun udah nggak mungkin bisa. Jadi pemirsa, ini adalah kita mencoba, karena dia ingin tobat tidak mengena, kita ingin coba mentobatkan si Akang ini dengan jalur bagaimana kematian. Jadi mudah-mudahan dengan kematian ini Akang bisa tobat, bisa merasakan bahwa Akang itu benar-benar, kalau Akang Di posisi di saat posisi saat ini, apa yang Akang banggain? Kekuatan Akang, Kesaktian. jabatan Akang, kesaktian Akang, itu udah nggak ada gunanya lagi. Ya udah. Ya. Jadi kepada teman-teman, kita sholatkan, tapi ini hanya proses bagaimana si Akang ini supaya bisa bertobat Ini kepada Allah simulasi Subhanahu. ya. Simulasi aja. Saudara-saudaraku, ini hanya Ya. simulasi agar siapa tahu Ini satu Diki upaya bisa- kita ya, Iya. satu upaya kita untuk mentobatkan si Diki. Akang ini. Nah. Ya, silakan. Mudah-mudahan tidak sia-sia Iya. ada hasilnya. Amin amin amin. Itunya digotong, Mat. Aduh. Nah. Lu bayangin lu sekarang diangkat ke pasaran, ke keranda. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tempat terakhir lu diginiin. Karena setiap manusia itu, apalagi udah meninggal, butuh seseorang yang hidup, yang masih hidup. Bayangin lu mau disolatkan sama manusia. Pak Ustadz, silakan, siapa yang mau mimpin? Ya, silakan. Silakan. Ayo, sapnya dirapikan. Ayo Pak Ustadz. Ya. Takbir aja 4. Yuk, tiap di depan. Sapnya diluruskan. Ya. Ya. Ayo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Udah disolatin sekarang. Tinggal gua tutup. Gua mau tutup ini. Lu bayangin di posisi lu saat ini, lu benar-benar tidak memiliki nyawa. Apa yang lu banggain? Kekuatan, kesaktian, kehebatan, harta, jabatan, itu tidak akan bisa menyelamatkan di dunia, apalagi di akhirat. Siapkan mental dan hati kamu. Bayangkan ketika engkau mau dikubur, malaikat semua akan menyiksa. Bayangkan. Tutup aja, tutup.
Ya Kang, Akang harus ingat bahwa hidup ini sementara. Dan setiap proses kehidupan manusia itu akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Akang hidupnya selama ini bangga dengan kemaksiatan, bangga dengan perbuatan-perbuatan enggak baik, maka harus Akang ingat, ini adalah jalan terakhir untuk Akang menjadi tobat. Kalau sudah seperti ini Kang, udah nggak ada lagi yang bisa nolong kita Kang. Mana kegagahan Akang? Nggak ada. Mana teman-teman Akang yang sama-sama maksiat? Mana yang soulmate? Nggak ada Kang. Yang bisa menolong Akang itu adalah cuman amal Akang. Cuman amal Akang. Dikala Akang hidup sudah seperti ini, Akang tidak ngerasa bahwa ini mati. Bahkan orang yang sudah meninggal pun ngerasa itu mimpi Kang. Sampai dia disolatkan kayak tadi tuh masih merasa mimpi. Begitu digotong pun dia sudah merasa mimpi. Begitu di dalam kubur pun dia merasa mimpi. Bahkan di si arwah itu bilang, bangunin saya, bangunin saya, bangunin saya. Ini saya ngimpi kok serem gitu. Dan kemudian dikubur Kang. Setelah ditanya malaikat kubur, baru Akang sadar bahwa Akang sudah meninggal. Maka kalau ini bisa menjadi tobat Akang, kita ikuti prosesnya sampai betul-betul Akang menyadari bahwa Akang itu selama ini hidup penuh dengan dosa. Gitu ya Kang ya. Karena setiap orang hidup pasti dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah siap itu? Udah, ini buat ngekam dianya di dalam biar tahu kita posisi dia. Lepas nggak Yor? Lepas nggak? Kenapa lu nangis? Hah? Ibu dibawa kemana ini? Hah? Lu bayangin. Ini ngepas gak? Hei, Lu bayangin. weh, Lu bayangin. kenapa ditutup ini? Katanya lu mau ngikutin step langkah-langkah gua. Lu ikutin apa? Ini terakhir nih ya. Ini terakhir. Terakhir lu melihat kita semua yang ada di sini. Bisa nggak? Ya bisa. Nih terakhir. Innalillahi Diki. Jangan teriak-teriak lu. Lu bayangin nih. Lu udah dibawa seperti ini. Lu digotong sama masyarakat. Mau dikuburkan. Tempat tinggal terakhir lu. Apa yang mau disombongkan? Mana yuk yang lu bilang udah matiin orang keluar masuk penjara. Lu bayangin lu sendiri di situ. Gak ada yang bisa bantuin lu seorang. Ayo. Ayo. Itu di belah sana sebagian. Dah, tengah. Itu satu lagi. Itu Pak Ustadz diharap. Ya udah, ayo, ayo. Yaudah. Ayo diangkat dulu, diangkat. Diangkat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Angkat dulu. Depan ini. Diharap. Oh, bayangin Diki. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Diki jangan teriak Diki. illallah. Diki jangan teriak. Nah, hati-hati. Illallah. La ilaha illallah. Hati. Ilaha illallah. La ilaha illallah. La awas, pelan-pelan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bayangin Diki. Bayangin. Illallah. Ilaha illallah. Lu bayangin Diki. Ilaha. Lu bayangin. Diam, berisik. Allah. La ilaha illallah. Lu bayangin ke sini. La Lu bayangin ilaha. ketika nyawa lu sudah tidak ada, hanya amal ibadah yang bisa lu bawa untuk menghadap yang maha kuasa. Ya, berisik. Ini bantuin depan coba.
Depan ini bantuin. Iya, pegang ini. Buat saudara-saudaraku, ini hanya sebatas simulasi. La illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Simulasi. La ilaha. Ketika kita sudah meninggal, kita seperti ini tidak bisa membutuhkan diri sendiri, tapi kita membutuhkan orang lain biar dia bangga dengan kesombongan. Lepas. Illallah, La ilaha illallah. La ilaha illallah. la illallah, la illallah. Kenapa? Tolong buka. Lu rasain Diki. La illallah, la illallah, la ilaha Lu minta taubat kan? illallah. Lu ikhlas kan? Lu ridho lillahi ta'ala kan? Apapun yang terjadi di dalam diri lu, rasakan Diki. Istighfar kamu harus ingat bahwa adanya kematian, Diki. Kullu nafsin jaikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan maut. Jangan nangis kamu. Laki-laki, Silakan sombong dengan keangkuhan. mau sekuat gimana pun. Kalau udah masuk ini pasti kamu bakal nangis. Ini kendaraan kamu. Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gak bakalan gue bukain. kamu harus ingat, kamu harus taubat, Diki. Kamu nggak bisa. Illallah, la ilaha Mad, illallah. gantian Mad. La ilaha Ini siapa ini? illallah. Yang belakang. Nama. Belakang pegang. Iya. Ini gantian ini. Ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad barakat. Lu masih hidup. Masih hidup aja udah berat. Dosana mengikuti. Apalagi udah meninggal. Jangan nangis, tadi ngompral nih orang. Yura jangan bercanda Yura. Berat karena udah yuk. Ini kita simulasi ya saudaraku. Dia biar merasakan gimana rasanya. La ilaha illallah. Illallah. Heh. Kenapa itu bantuin? Sini kiri. Kemana? Itu bantuin. Bukan dibantuin. Lu bayangin lu udah di depan liang lahat lu. Pas pengki tuh. Udah. Kesiniin kanan. Kanan. Nah. Aduh, apa tuh? Allah, berat banget ini badan. Ini mau dibawa kemana ini? Nah, lihat dong. Awas ini dulu sakop. Di ilap. Lu bayangin Diki, ini tempat peristirahat lu. Lu di sini akan diajanin. Lu jangan nangis. Lu akan diajarin di sini. Ini tempat peristirahatan lu terakhir. Hanya kalau ikhlas nggak perlu sebagai cara kayak gini. Lu pengen bukti kan? Ada pesan-pesan terakhir yang mau lu sampein? Tolong lepaskan. Gak bakalan gue lepaskan. Tolong saya, tolong. Hah? Lu minta taubat kan? Buka ininya, maaf. Berat banget badan lu, banyak dosa lu. Ingat lu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Gua aja baru taubat. Bayangkan ketika lu benar-benar tidak memiliki nyawa, Diki. Apa yang lu rasakan?
ketika para malaikat semua menghampiri diri kamu, mau berteriak sekencang apapun, tidak akan ada yang bisa menolong diri. Hanya amal ibadah yang bisa menyelamatkanmu. Maka Kang Diki, bertobatlah sebelum terlambat. Kalau sudah seperti ini, badan sudah menjuru kaku, maka tobat sudah ada gunanya lagi. Maka sebelum ini terjadi, maka Kang Diki harus benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas setiap kesalahan-kesalahan Bang Diki. Maka dengan kematian sajalah orang akan bisa bertobat dengan sesungguhnya. Maka silakan kita ini. Ayo kita buka. Buka. Ayo tuh, kok. Angkat. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ampun. Allahu Akbar. Ampun, tolong. Masih nggak mau bertobat? Coba kita tanya dulu. Ya, silakan bertobat Ustaz. belum? Silakan. Kita bangunin aja.
bangunin. Iya, dudukin boleh. Ya silakan. Iya. Astagfirullah. Bismillah. Lebih baik tanya lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Ikutin mereka. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Situasi seperti ini Allah. Saya mau tobat. Itulah manusia. Alhamdulillah. Tidak ada Ya Allah, ampunilah dosa saya, ya Allah. Saya sudah terlalu banyak dosa, ya Allah. Saya tidak pernah mengindahkan orang tua saya, ya Allah. yang bisa menyelamatkan. Alhamdulillah. Buang sisi bu. Mudah-mudahan dari ini kita juga mendapatkan hikmahnya ya saudara-saudaraku, karena kita kullu nafsin zaikatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan maut. Tidak ada yang patut kita sombongkan di dunia ini. Kalau saya mati hari ini, saya takut. Dunia penuh drama. Banyak dosa. Saya mau tobat. Ini hanya dunia. Mau Semua kita yang ada di sini juga, ini pelajaran untuk Saya mau ambil hikmahnya dari sisi tobat. video ini. Saya takut. Ketika kita sudah mau dikuburkan seperti ini, kita mau teriak sekencang apapun, tidak akan ada yang bisa menolong kita. Hanya amal dan ibadah kita yang bisa menyelamatkan kita. Kalau kita seorang orang tua, hanya doa anak yang bisa menyelamatkan. Alhamdulillah rabbil alamin. Kandik ini udah merasakan tobat. Karena dengan inilah orang bisa menyadari, orang bisa sadar sebetulnya dari mana dia berasal dan akan kemana dia kembali. Karena kita sebagai manusia tidak lepas yang namanya jari jeratan nafsu. Karena Allah Subhanahu wa taala bilang sama kita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya dari Allah dan akan kembali ke Allah. Hidup itu perjalanan. Bagi kita yang terlalu yang terlalu asyik dengan kehidupan dunia, dengan kemaksiatan, bertobatlah sebelum ajal menjemput kita semua. Terima kasih, mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil pelajaran dari kejadian ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Buat saudaraku semua mungkin cukup dari sini, dari kami ini hanya simulasi, sebatas simulasi ya, agar menyampaikan juga kepada diri kita gimana kalau kita pribadi yang seperti ini, apa yang bisa dilakukan. Apalagi di bulan suci Ramadan seperti ini, tingkatkanlah lagi iman dan takwa kita kepada Allah, lebih taat lagi beribadah kepada Allah, jauhi segala larangannya, patuhi segala perintahnya. Mohon maaf bila ada kata-kata Astagfirullahaladzim. semua. Wabillahi taufiq wal hidayah.